Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbeda dengan makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang rajin memohon dan berdoa kepadanya. Karena hal itu, saudara, menunjukkan bahwa manusia merasa fakir, manusia merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala justru membenci orang-orang yang angkuh dan enggan untuk berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yas'alillaha yakhdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun pada kenyataannya, saudara, ada orang-orang yang merasa dirinya cukup, merasa bisa mendapatkan keinginannya, merasa bisa menggapai mimpinya tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu, saudara, kalau seseorang menyepelekan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ia justru akan mengenyam kesulitan demi kesulitan. Baik kesulitan itu dalam menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Allah sudah menjelaskan hal ini sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Lail ayat 8-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak mengisahkan dahsyatnya doa yang menjadi solusi problem-problem besar dan menjadi sebab yang menyelamatkan dalam banyak peristiwa genting dari zaman ke zaman. Dan meski dengan variasi dan kadar yang berbeda, saudara, sebenarnya problem-problem yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman memiliki karakter yang nyaris sama. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika di zaman ini banyak orang yang galau, merasa buntu dalam mencari jalan keluar, atau berduka lantaran kesulitan yang menghimpitnya, maka dahulu Nabiullah Yunus alaihissalam pernah mengalami hal yang sama dan bahkan lebih berat lagi. Toh kegalauan itu pada akhirnya, saudara, kemudian sirna. Dengan apa? Dengan doa yang beliau panjatkan. Bagaimana bunyi doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa beliau dengan firman-Nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Quran surat Al-Anbiya ayat 88.
Maka sudah semestinya saudara, jika kita dalam keadaan galau, buntu dalam memecahkan masalah, atau berduka lantaran kesulitan yang menghimpitnya, untuk berdoa sebagaimana doa beliau. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika sekarang banyak orang yang menderita sakit, yang sakitnya tidak kunjung sembuh, dan tidak jarang kesulitan untuk menemukan sebab dan obatnya, hal yang sama pernah menimpa Nabiullah Ayub alaihi salam. Dan pada akhirnya saudara, penyakit beliau sembuh dengan doa yang beliau panjatkan, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kemudian Allah menjawab doa beliau dengan firman-Nya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika sekarang banyak orang yang mengalami rasa takut akan datangnya bencana, entah tanah longsor, entah gempa bumi, entah gunung meletus, entah tsunami, atau khawatir dengan bahaya yang mengancam, solusi dari semua itu juga pernah telah ditempuh oleh Nabi yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan doa yang beliau panjatkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, maka Allah menghindarkan mereka dari bahaya, sebagaimana firman-Nya, fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadl lam yamsashum su'. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Quran surat Ali Imran ayat 174. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitulah doa mampu menjadi solusi saat manusia angkat tangan untuk memberikan solusi. Doa juga efektif menjadi jalan keluar ketika segala cara menemui jalan buntu. Doa juga mampu mencegah bahaya yang dosisnya tidak mampu dibendung oleh kekuatan manusia. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semestinya doa bukan menjadi alternatif terakhir, atau ia baru diingat setelah ikhtiar tidak menghasilkan jalan keluar. Mestinya saudara, doa tetap mengiringi sebelum, di saat, dan setelah ikhtiar ragawi dilakukan.